Pengacara Ferdy Sambo ketar-ketir, pengacara Richard Eliezer tersenyum bebas. Ahli pidana di sidang Ferdy Sambo menyebut, orang yang disuruh Ferdy Sambo hanyalah alat, dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Yang kedua adalah apa? Don't pleasure. Orang yang menyuruh lakukan orang lain melakukan kejahatan. Di sini ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Ada orang yang menyuruh, ada orang yang melaksanakan suruhan. Orang yang disuruh itu alat, boneka, maka dia kena pasal 44 KUHP. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga dalam konteks menyuruh, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh. Ya. Bentuk suruhan tidak limitatif, terserah saja. Saya menangkap kesan paling tidak bahwa majelis hakim sudah sampai pada sebuah simpulan. Mana saksi yang kredibel dan mana saksi yang tidak kredibel. Saksi yang kredibel berarti keterangannya dianggap valid, sementara saksi yang tidak kredibel dianggap keterangannya tidak valid. Saya memilih untuk mengamini penilaian hakim tersebut. Kesimpulannya tadi Bang Reza bilang sudah bisa menyimpulkan tentang sikap hakimnya. Ya. Kira-kira kemana? Dia meyakini kebohongan itu. Hakim mengendus bahwa ada aroma kedustaan yang sangat tajam dari satu sesi persidangan ke sesi persidangan berikutnya. Dengan kalimat-kalimat menghujam dari hakim yang tidak bisa dibantah lagi gitu. Cara bertanya. Terlalu banyak settingan. Kalau bohong tuh yang lengkap. Kalian pikir kami ini bodoh. Kalian tuh buta tuli. Kita mau mengatakan apa, Bang? Hakim sudah sampai pada sebuah penilaian definitif nih. Mana saksi yang kredibel alias layak dipercaya dan mana saksi yang dianggap tidak kredibel alias tidak terpercaya gitu. Saya tetap setuju hukuman mati. Pemberlakuan hukuman mati saya tetap setuju. Nah, yang ingin saya gali, sengaja di 340 kan dolus premeditatus dengan uraian yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sengaja di 338 itu berbeda dengan 340. Nah, terkait dengan motif, apakah motif menjadi bagian dari proses pembuktian dengan sengaja ini? Motif itu konteksnya, kalau 340 konteksnya unsur dengan rencana terlebih dahulu apa? Memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ketika seseorang memutuskan kehendak untuk menghilangkan nyawa, itu kan pasti ada motifnya. Itu harus dibuktikan. Kenapa? Untuk memperjelas apakah kondisi batin kejiwaan pelakunya memang situasinya tenang. Siapa yang bisa menjelaskan? Ahli yang kompeten. Pasti bukan saya. Itu aja. Kalau di 338 pembuktian motif posisinya di mana? Itu dia dengan sengaja. Cuman kalau 338 ada motif, cuman dia tidak dalam konteks jeda waktu berpikir tenang, kan dia spontan. Misalnya begini, ada orang yang lihat, ada putusan majelis yang saya baca itu ada 2011, bukan? Dia melihat apa? Istrinya melihat orang lain ada di dalam kamar bersama istrinya. Langsung dia spontan, langsung diambil parang, dipenggal lehernya. Apa motifnya? Dia menganggap saya merasa dilecehkan kehormatan saya. Tapi itu tidak sengaja, tidak rencana, sengaja iya. Kenapa? Karena emosi memuncak, dia langsung diambil parang, lari cari parangnya, dia nggak mempersiapkan, langsung ditebas. Hakim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana. Kenapa? Karena motif, kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu. Saksi ahli memberi petunjuk yang membuat dakwaan terhadap Ferdy Sambo semakin jelas. Yang menjadi titik berat pada dakwaan Ferdy Sambo tentang pembunuhan berencana adalah jeda waktu antara Ferdy Sambo mendengar aduan pelecehan dari Putri Chandrawati dengan terjadinya pembunuhan. Bahkan, Ferdy Sambo masih sempat berpikir untuk bermain badminton setelah mendengar cerita pelecehan dari istrinya tersebut. Sehingga, terlihat masih ada kesempatan bagi Ferdy Sambo untuk berpikir tenang, untuk mengurungkan niatnya membunuh Brigadir J. Ahli pidana Effendi Saragih mengatakan, manusia yang disuruh untuk melakukan tindak pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Pernyataan itu disampaikan ahli pidana Effendi Saragih saat penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Roni Talapesi,
meminta penjelasan soal unsur-unsur pada Dunpleger. Pernyataan dari saksi ahli pidana memberikan petunjuk bahwa Richard Eliezer tak bisa mendapat jeratan hukum karena hanya berperan sebagai alat dari Ferdy Sambo.